Hai, selamat datang kembali di channel 2050. Kali ini kami akan membahas tentang karakter wanita dari tim Avengers, yaitu karakter Natasha Romanoff. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. You're thinking about moving, but you're gonna wait until the interest rates go down. That's not my story. Before I was an Avenger, I made mistakes. And a lot of enemies. Natasha Romanoff, atau yang biasa juga kita kenal dengan nama julukan Black Widow, merupakan mata-mata super yang bekerja di bawah perintah organisasi S.H.I.E.L.D. dan Avengers. Ia merupakan wanita kelahiran Rusia yang sedari kecil sudah diasuh dan dilatih oleh ayah angkatnya yang bernama Ivan Petrovich Bezukov. Jejak pasti dari kelahiran Natasha tak dapat diketahui. Berbagai rumor muncul untuk menjelaskan tentang asal-usul dari keluarga wanita yang satu ini. Dan salah satu yang paling populer dari berbagai rumor tersebut adalah tentang rumor yang mengatakan bahwa Natasha merupakan masih keturunan dari keluarga dinasti Romanov, yang merupakan keluarga yang sempat menjadi penguasa Rusia pada dahulu kala. Awal pertemuan Natasha dengan Ivan Petrovich terjadi ketika Ivan beserta rekan-rekannya ditugaskan untuk membantu menangani kebakaran yang terjadi di kota Stalingrad. Kala itu, ketika sedang melakukan tugasnya, Ivan melihat seorang anak kecil yang sedang menangis di depan bangunan panti asuhan yang sedang terbakar. Ia yang merasa kasihan melihat anak tersebut lalu melangkah mendekatinya. Saat sampai di sebelah anak tersebut, Ivan lalu bertanya dengan anak tersebut tentang siapa namanya dan di mana ia tinggal. Anak perempuan tersebut menjawab dengan pelan sambil menangis bahwa namanya adalah Natasha Romanoff dan ia tinggal di panti asuhan yang sedang terbakar di hadapan mereka. Tak tega meninggalkan anak itu sendirian, akhirnya Ivan memutuskan untuk membawa Natasha bersamanya dan menjadikan Natasha sebagai anak angkatnya. Ivan pun merawat Natasha seperti anaknya sendiri. Ia juga melatih Natasha tentang bela diri serta bagaimana caranya untuk menjadi seorang mata-mata yang handal. Dengan harapan, kelak ketika dewasa nanti, Natasha dapat bergabung dengan KGB sama seperti dirinya. Kehidupan Natasha bersama Ivan tidaklah selalu berjalan dengan damai, sebab diketahui bahwa beberapa penjahat kerap kali menyerang serta mencoba untuk mencelakai mereka berdua. Walaupun hampir semua penyerangan tersebut berhasil mereka atasi. Namun nyatanya, seorang penjahat yang bernama Baron von Strucker pernah sekali berhasil mengalahkan mereka berdua dan menculik Natasha untuk ia serahkan kepada organisasi The Hand, yang merupakan organisasi mata-mata bagi para kriminal. Di sana, Natasha dicuci pikirannya guna untuk menghilangkan segala memori tentang kehidupan masa lalunya. Ia kemudian dilatih oleh organisasi tersebut untuk menjadi seorang master assassin dalam kurun waktu yang cukup lama. Hingga pada suatu ketika, Kapten Amerika, Logan, beserta ayah angkatnya yaitu Ivan Petrovich, menyelamatkan dirinya dari markas organisasi kriminal tersebut. Setelah berhasil dibawa pulang, Natasha kemudian diobati oleh ayah angkatnya, agar ingatannya yang sempat hilang dapat pulih kembali. Proses pengobatan yang dijalani oleh Natasha berlangsung dengan cukup lama. Selain harus meminum obat-obatan khusus, Natasha juga harus menjalani terapi yang dipercaya mampu untuk merangsang ingatan Natasha tentang masa lalunya. Kesembuhan Natasha disambut baik oleh ayah angkatnya. Ivan akhirnya dapat merasa tenang setelah anak angkatnya dapat mengingat kembali dirinya. Ivan pun berjanji akan terus menjaga Natasha agar tidak ada lagi hal buruk yang kelak akan menimpa anak perempuannya tersebut. Tak dapat dipungkiri, walaupun Natasha mengalami hal-hal yang buruk selama masa penculikannya, namun dari masa penculikan tersebut, Natasha juga banyak belajar tentang keahlian dalam bela diri, serta bagaimana untuk menjadi seorang master assassin. Sehingga ketika ia beranjak dewasa, Natasha mampu membuktikan kemampuan dirinya dan menjadi salah satu mata-mata terbaik yang dimiliki oleh The Union of Soviet Socialist Republics, atau yang sekarang kita kenal dengan nama Rusia. Pada saat periode Perang Dunia Kedua,
Natasha Romanoff memutuskan untuk bergabung dan menjadi mata-mata super di Badan Intelijen Soviet atau yang biasa kita kenal dengan julukan KGB. Di sana, ia bertemu dengan Nikolai, seorang prajurit muda dan tampan yang mampu membuat Natasha merasakan yang namanya cinta. Dua sejoli ini menjalani hari-hari mereka dengan penuh kebahagiaan. Hingga akhirnya, Natasha mendapatkan kabar tentang kematian Nikolai yang ketika itu tengah bertugas di medan perang. Hatinya hancur ketika mendengar kabar tersebut, hingga sempat membuatnya mengalami stres berat yang mengakibatkan kematian pada jabang bayi yang berada di dalam rahimnya. Jabang bayi tersebut merupakan hasil buah cintanya bersama sang kekasih, Nikolai. Sejak kejadian itu, Natasha mulai berubah. Ia tak lagi ceria seperti biasanya. Ia sering menghabiskan waktunya di ruang latihan untuk mengalihkan pikirannya dari musibah-musibah yang telah menimpanya. Di akhir masa Perang Dunia Kedua, pemerintah Soviet membuat suatu program mata-mata super dengan kode nama Black Widow. Program tersebut hanya dikhususkan untuk agen wanita saja. Dalam program tersebut, para agen wanita yang bergabung akan menjalani latihan yang keras, serta akan disuntikkan serum super soldier khusus buatan Soviet. Serum tersebut berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kekuatan fisik, memberikan stamina super, serta mampu memperlambat penuaan bagi penggunanya. Mendengar tentang program tersebut, Natasha yang ketika itu tak memiliki tujuan hidup, akhirnya memutuskan untuk bergabung menjadi salah satu kandidat agen wanita yang kelak akan menjalani program Black Widow. Pada program tersebut, Natasha beserta beberapa agen wanita lainnya dilatih di sebuah fasilitas khusus yang bernama Red Room, yang merupakan fasilitas canggih yang dimiliki Rusia. Dalam periode pelatihannya, Natasha yang merupakan seorang agen wanita berbakat tentu saja mampu menguasai berbagai keterampilan yang dipelajarinya selama menjalani program Black Widow. Ia saat itu diketahui mampu menguasai beberapa ilmu seni bela diri seperti Aikido, Judo, Karate, Savate, dan boxing. Bahkan, ia juga menguasai seni akrobat yang kelak akan sering ia kombinasikan dengan keahlian bela dirinya. Setelah bertahun-tahun berlatih, akhirnya Natasha mampu membuktikan keterampilannya kepada para petinggi Red Room. Ia akhirnya dinyatakan lulus dari program tersebut. Dan sejak saat itu, ia menjadi agen super dengan kode nama Black Widow. Setiap menjalani misinya, Natasha akan diberikan beberapa gadget canggih, serta baju khusus yang akan membantunya mempermudah dalam menyelesaikan misi-misinya. Baju yang diberikan kepadanya merupakan baju khusus, yang terbuat dari zat seperti Kevlar, yang mampu memberikan perlindungan maksimum pada tubuhnya. Baju tersebut dilengkapi dengan 2 buah gelang yang terletak di lengan kanan dan kirinya. Kedua gelang tersebut mampu menembakkan baut-baut elektrostatik berfrekuensi tinggi dari jarak 20 kaki dan kemudian melepaskan tegangan listrik sebesar 30.000 volt ketika mengenai sasarannya. Bahkan dipercaya bahwa serangan dari baut-baut yang mempunyai kode nama Widow's Bite tersebut mampu menjatuhkan manusia super sekalipun. Selain itu, gelang tersebut juga bisa digunakan sebagai pemancar radio dan juga berisi gas air mata yang bisa Natasha gunakan kapan saja. Kelebihan lainnya yang dimiliki oleh baju khusus tersebut adalah terletak pada setiap ujung jari kaki maupun tangannya. Pada setiap ujung jari tersebut terdapat suatu alat hisap mikroskopis yang mampu membuat Natasha menempel pada permukaan dinding apapun. Lalu yang terakhir, diketahui juga bahwa ikat pinggang pada baju tersebut memiliki sebuah cakram peledak yang mampu meledak dengan kekuatan yang setara dengan 4 pon TNT. Tidak hanya kemampuan fisiknya yang di atas rata-rata, Natasha Romanoff juga diketahui memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ia diketahui mampu menguasai lebih dari 4 bahasa. Di antaranya adalah bahasa Rusia, Inggris, Prancis, Jerman, Cina, dan masih banyak lagi.
Kemampuan hebat lainnya adalah bahwa ia mampu menggunakan berbagai senjata, mulai dari berbagai senjata tajam hingga berbagai senjata api. Ia juga dikenal sebagai seorang penembak jitu yang handal. Seluruh kemampuan Natasha yang disebutkan tadi mampu membuat nama Black Widow menjadi sebuah nama yang ditakuti oleh para kriminal kelas dunia. Sepak terjang Natasha dalam dunia mata-mata sudah terbukti bagus. Selama karirnya, ia diketahui telah banyak membantu pahlawan super lainnya. Di antaranya adalah Daredevil, ketika pria tersebut harus melawan Purple Man dan Mr. Fear. Kemudian ia sempat bergabung dengan kelompok Champions, yang saat itu tengah melawan Warlord K, Dr. Doom, dan Sentinel Vanisher. Ia juga pernah membantu Hercules ketika pria tersebut harus melawan musuhnya, yaitu Pluto, yang merupakan dewa kematian dari bangsa Olympian. Kemampuan yang sempurna serta memiliki hati yang baik mampu membuat Natasha menarik perhatian pemimpin S.H.I.E.L.D. yang bernama Nick Fury untuk merekrutnya menjadi mata-mata super yang bekerja untuk melindungi kebaikan di dunia. Di bawah perintah Nick Fury, Natasha berhasil menyelesaikan berbagai misi berbahaya dengan sangat baik. Ia bahkan dapat dengan cepat menjadi salah satu agen terbaik yang dimiliki oleh organisasi S.H.I.E.L.D. Di sana, ia kemudian kenal dengan Clint Barton, serta pahlawan super lain seperti Iron Man, Thor, Hulk, dan lain-lainnya. Di bawah naungan S.H.I.E.L.D., Natasha menunjukkan kualitasnya. Ia membuktikan dirinya dengan cara berusaha sebaik mungkin untuk menolong pahlawan super lainnya. Walaupun terkadang, ia juga harus berselisih paham dengan mereka. Seperti kejadian yang terjadi saat event Civil War, Natasha ketika itu terpaksa harus bertarung dengan pahlawan super yang sudah ia anggap seperti temannya sendiri, agar para pahlawan tersebut mau mengikuti peraturan yang dibuat pemerintah, yang menurutnya dapat membuat dunia menjadi tempat yang lebih damai. Dengan kemampuan serta kebaikan hatinya itulah, akhirnya Iron Man memutuskan untuk mengajak Natasha bergabung dengan kelompok pahlawan ciptaannya sendiri yang bernama Avengers. Bergabung dengan Avengers adalah salah satu pencapaian terbaik Natasha. Di sana ia bertugas untuk membantu Avengers dalam menjalani misi-misinya, serta bertarung dengan para penjahat yang berniat untuk menghancurkan dunia. Salah satu pertempuran fenomenal yang dilakukan oleh Natasha saat menjadi anggota Avengers adalah pertempuran melawan Thanos, yang ketika itu berniat untuk melenyapkan separuh dari populasi manusia dengan menggunakan kekuatan dari sarung tangan sakti yang bernama Infinity Gauntlet. Walaupun awalnya pertarungan tersebut berhasil dimenangkan oleh Thanos, namun nyatanya pihak Avengers mampu merubah keadaan dengan cara pergi ke masa lalu guna untuk mengumpulkan Infinity Stones sebelum Thanos berhasil mendapatkannya. Saat itulah Natasha kembali menunjukkan kebaikan hatinya. Pada misi mencari Soul Stone di Faramir bersama Hawkeye, Natasha rela mengorbankan dirinya untuk ditukarkan dengan Soul Stone agar tim Avengers dapat mengembalikan keadaan menjadi seperti dahulu kala. Pengorbanan Natasha tadi tak disia-siakan oleh tim Avengers. Ini terbukti dengan berhasilnya tim tersebut mengalahkan Thanos beserta pasukannya ketika mereka melakukan pertempuran penghabisan di bumi. Walaupun kehidupannya pada masa lalu sangat menyedihkan dan penuh dengan musibah, nyatanya hal tersebut tak bisa mengubah seorang Natasha Romanoff menjadi sosok penjahat. Ia yang sedari awal merupakan wanita yang baik, tetap mempertahankan ideologinya tersebut sampai akhir hayatnya. Demikianlah pembahasan tentang karakter Natasha Romanoff atau Black Widow dari Marvel Universe. Jika kalian menyukai video ini, silahkan tinggalkan like dan jangan lupa subscribe juga channel ini. Dan sampai jumpa lain waktu.